Pemprov DKI Jakarta melarang bus APTB melintasi jalur busway mulai hari ini. Larangan ini dikeluarkan menyusul banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak APTB. Selain sebagai bentuk sanksi, dilarangnya APTB masuk busway merupakan upaya mendorong agar operator APTB segera menandatangani kontrak rupiah per kilometer dengan PT Transportasi Jakarta. Untuk mengetahui informasi larangan bus APTB masuk ke dalam jalur busway, kita akan bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto dari halte BNN Cawang, Jakarta Timur. Ya Tezar, menurut pantauan Anda, apakah larangan APTB melintasi jalur Transjakarta ini sudah efektif dilakukan? Ya Egan, memang kami pantau sejak tadi pagi sebagian besar bus APTB yang sebelumnya melintasi jalur Transjakarta saat ini memang sudah beroperasi di luar jalur Transjakarta. Kita nama-nama operator bus penyedia layanan bus seperti misalnya Agramas dan juga Sinar Jaya. Ini kami pantau juga yang sebelumnya bus ini berstatus sebagai bus APTB. Saat ini sudah berada di luar dari jalur Transjakarta. Bahkan kami lihat tadi stiker bertuliskan APTB yang sebelumnya menempel di bus saat ini sudah mulai dicopot dan juga ditutupi. Sehingga memang status mereka kini bukan lagi sebagai APTB atau angkutan perbatasan terintegrasi Transjakarta. Karena hingga saat ini mereka sudah tidak lagi terintegrasi dengan jalur Transjakarta dan juga halte-halte Transjakarta. Meskipun hingga saat ini bus-bus ini masih beroperasi dengan rute seperti biasanya. Misalnya saja rute dari Bogor ke Jakarta yang melintasi kawasan Cawang di sini. Sementara itu kami juga memantau memang ada bus-bus sejenis bus APTB yang melintasi di jalur Transjakarta atau jalur busway. Bentuknya serupa namun ini statusnya beda. Bus ini dinamakan sebagai bus Trans Jabodetabek yang memiliki juga rute sama dengan bus APTB, namun memang ini merupakan keluaran terbaru dari lebih baru daripada APTB. Dan kita juga tahu bahwa ada juga penyedia layanan bus yang sudah menandatangani kontrak dan mereka inilah yang berhak kemudian menggunakan jalur Transjakarta dan juga halte-halte Transjakarta. Dan kami juga pantau bahwa bus-bus yang melintasi jalur busway ini ada logo Kementerian Perhubungan dan ini merupakan bus-bus hibah dari Kementerian Perhubungan yang sebelumnya kita tahu bahwa ada 600 bus hibah tahun ini yang 200 diantaranya dialokasikan sebagai bus Trans Jabodetabek atau juga bus APTB. Emang ini juga terkait dengan bahwa hari ini merupakan hari terakhir pengurusan perizinan operasional APTB di mana operator perusahaan bus harus mendapatkan izin operasi dari Kementerian Perhubungan. Karena APTB ini statusnya adalah bus antar kota, antar provinsi, sehingga yang berwenang mengeluarkan izin adalah Kementerian Perhubungan. Memang sebelumnya mengapa kemudian dilarang ini adalah pihak Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa tidak ada legalitas dari adanya APTB karena selama ini yang dipakai adalah surat keputusan bersama antara Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kemudian juga Dinas Perhubungan di kota-kota penyangga seperti Bekasi, Tangerang, dan juga Bogor. Kita juga tahu bahwa selama ini juga PT Transjakarta di bawah Provinsi DKI Jakarta juga meminta agar penyedia bus yang menyediakan layanan APTB ini juga mau bekerja sama dan juga menandatangani kontrak di bawah PT Transjakarta dengan skema dan juga sistem yang digunakan oleh Transjakarta. Tapi ternyata banyak juga penyedia bus yang akhirnya menolak. Padahal jika di bawah PT Transjakarta nantinya bus bisa menggunakan jalur busway dan juga tarif angkutan tunggal atau rupiah per kilometer sehingga supir tidak perlu lagi mengejar setoran. Penyedia bus menolak meskipun memang saat ini mungkin bus atau penyedia bus ini sudah mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan, namun jika kemudian tidak bekerja sama atau tidak menandatangani kontrak dengan PT Transjakarta, nantinya bus-bus ini adalah bus-bus reguler, tidak lagi dapat menggunakan jalur Transjakarta dan tidak lagi terkoneksi dengan Transjakarta. Saat ini ada 6 operator yang sebelumnya melayani APTB, diantaranya adalah PT Mayasari Bakti, kemudian juga Perum PPD, Biang Lala, Agramas, Hibah Utama, dan juga Sinar Jaya. Dari 6 operator ini baru ada 3 yang menandatangani kontrak dengan PT Transjakarta. Ini adalah Mayasari Bakti, kemudian juga PPD, Biang Lala yang hingga saat ini sudah bergabung dengan PT Transjakarta. Tentunya hal ini juga menuai pro dan juga kontra di tengah masyarakat. Yang pro ini mereka setuju karena APTB dinyatakan kerap ugal-ugalan dan juga berjalan zigzag masuk keluar dari jalur Transjakarta. Ini juga mengkhawatirkan, mengganggu keamanan dan juga kenyamanan dari para pengguna APTB.
Mereka juga menilai bahwa seharusnya ada bus transportasi pengganti yang sejenis dengan APTB yang lebih murah dan juga aman. Dan yang kedua, mereka yang kontra memang mereka juga merasa mereka sudah terbantu dengan adanya APTB dan juga ini lebih baiknya mereka terkoneksi dengan Transjakarta sehingga tidak harus lagi naik turun dari tangga jembatan penyeberangan halte Transjakarta. Memang seperti kita tahu, Egan, bahwa dilarangnya APTB masuk ke jalur busway ini disebabkan banyaknya laporan yang menyebut masih seringnya bus-bus APTB melanggar aturan. APTB kerap naik dan menurunkan penumpang di sepanjang koridor Transjakarta dan juga naik turun di luar dari Transjakarta. APTB kerap mengut ongkos juga di dalam koridor busway. Terdapat bus APTB yang menarik turunkan penumpang tidak pada halte Transjakarta, kemudian juga bus APTB ini tidak mau menaikkan penumpang yang sudah menunggu di halte busway. Berikut kami berikan grafik dari alasan mengapa bus APTB kemudian dilarang untuk masuk jalur busway.